Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni walhamdulillahi ala kulli hal. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan dan kesehatan untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa mengumpulkan bekal hingga bekal kita banyak dan cukup dalam perjalanan panjang kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Untuk senantiasa tolabul ilmi, menimba ilmu, meningkatkan kualitas diri kita sehingga Allah Subhanahu wa taala memandang kita, melihat kita dan memposisikan diri kita pada posisi yang mulia insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lalu kita sudah sampaikan tentang beberapa program, ya, beberapa program Qur'ani yang nanti juga insya Allah akan kita copy pastekan di Islamic Center Lupuh kita ini, insya Allah. Kemarin ada apa? Ingat bukan Bapak Ibu? Ada sekolah Quran ibu hamil, insya Allah stimulasi Qur'ani untuk janin. Kemudian step berikutnya ada PAUD Qur'ani Haramain, ya, mendidik generasi sejak usia dini, lulus TK hafal 3 juz, insya Allah sudah bisa baca Al-Quran. Lanjut Kutab Haramain, lulus SD hafal Quran, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, matematikanya jago, pendekar. Nah, kemudian setelah itu kita ada Internasional Islamic Boarding School tingkat SMP dan SMA nanti lanjutan insya Allah. Untuk SMP kalau dari SD sudah hafal Quran, maka SMP-nya insya Allah sudah dapat sanad Al-Quran. Ya, SMA-nya belajar riwayah, qiraah sab'ah, qiraah asyrah. Kalau sudah itu yang didapatkan, insya Allah itu sudah lebih dari profesor doktor, Bapak Ibu. Ya, sudah lebih dari profesor doktor. Kita lihat coba. Al-Quran kita lembar pertama kan ada lajnah pentashih Al-Quran. Ya. Di antara ulama-ulama kita itu yang menguasai qiraah sab'ah, yang menguasai qiraah asyrah mungkin hanya 1-2 di antara ulama-ulama kita yang mentashih Al-Quran. Lajnah pentashih Al-Quran nasional ini Indonesia di bawah Kementerian Agama. Nah, bayangkan kalau anak-anak kita nih, anak-anak kita SMA sudah menguasai qiraah sab'ah, SMA sudah menguasai qiraah asyrah, maka seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang pandai Al-Quran posisinya itu selevel, sederajat dengan malaikat-malaikat yang mulia. Sudah bukan level manusia lagi, Pak. Levelnya sudah malaikat, bayangkan. Ma'as safaratil kiramil bararah. Levelnya level malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta wa huwa 'alaihi syak falahu ajran. Dan yang masih belajar Al-Qur'an, dia baca masih kesusahan, masih terbata-bata gitu ya. Baca 1 halaman menghabiskan waktu 1 jam. Tadi berapa halaman, Pak? 1 halaman. Ya, mulai. Ayat terakhir dari surat Ali Imran, Al-Kahfi. Oh iya, halaman terakhir. 100? 102 sampai 110. Oke, satu halaman. Iya. Iya begitu ya. Masih belajar ya tak wa huwa alaihi syak
masih terbata-bata, masih kesusahan gitu ya, masih kesusahan, baru buka mulut dibenarkan, buka mulut lagi dibenarkan lagi, buka mulut lagi dibenarkan lagi, masih seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan salah persepsi nggih. Jangan salah persepsi. Wah, aku kok disalahki terus. Bukan, Pak. Persepsinya Ustadz bukan nyalahki, tapi membenarkan. Oh, betul loh. Menyalahkan dengan membenarkan. Sudah 180 derajat ini bedanya, nggih. Membenarkan supaya bacaannya Bapak Ibu benar. Nggih. Bukan menyalahkan, tapi membenarkan, menjadikan bacaannya Bapak Ibu menjadi benar, menjadi bagus sesuai dengan kaidah tajwidnya. Nah, yang masih seperti itu, maka kata Rasulullah, falahu ajron, dia punya 2 pahala, pahala belajar dan pahala membaca Al-Quran. Padahal pahala membaca Al-Quran sendiri 1 hurufnya 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif harfun, walam harfun, wa mim harfun. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Yang dimaksud dengan huruf itu adalah huruf hijaiyah, huruf abjad. Abjad itu huruf Arab, Pak, namanya huruf abjad karena susunannya adalah abjad hawas. Kemudian diadopsi atau ditiru oleh bahasa-bahasa yang lain. Kita ada A, B, C, D gitu ya. Kemudian tuh angka-angka kita itu angka 1 seperti itu, angka 2 dan angka 3 itu angka Arab sebetulnya. Kalau kita di komputer ada angka, pilih apa? Angka Arabic gitu ya. Itu munculnya seperti ini. Justru yang angka Arab yang 1 kemudian 2-nya seperti itu yang di Al-Quran itu namanya Hindi. Malah kebalik ya. Yang Arabik itu yang seperti ini malahan. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang kemarin kita sampaikan ya. Kemudian ada program lagi selain program-program yang formal seperti itu, lebih akan kita kembangkan lagi adalah program-program yang non formal, supaya kita semua masyarakat muslim utamanya di daerah Klupuh ini bisa menikmati program-program itu. Apa saja program-programnya? Kemudian program berikutnya ada program TPA, ya. Alhamdulillah di sini sudah ada TPA, ya. Untuk lari-lari kita TPA. Nah, akan kita rapikan lagi, akan kita susun yang lebih bagus lagi, manajemennya akan kita perbaiki lagi, metodenya akan kita perbaiki lagi, sehingga TPA kita menjadi TPA yang bonafit, yang produktif, yang kualitasnya bagus. Jadi bukan hanya sekedar ngaji, anak-anak pamit ke orang tuanya untuk TPA, tapi ternyata di TPA ngajine 5 menit, silat-silatane 55 menit. Betul apa betul? Nah, kalau seperti itu ganti plangnya, bukan taman pendidikan Al-Quran tapi perguruan silat. Lah ngajine 5 menit loh, Pak. 55 menitnya silatan. Lah, jauh toh perbandingannya 5 menit dengan 55 menit. Nah, maka biar tidak menjadi seperti itu, nanti akan kita perbaiki lagi manajemennya, kita perbaiki lagi metodenya dan seterusnya, sehingga kemudian menghasilkan hasil yang optimal. Insya Allah untuk TPA kita kalau 3 kali sepekan saja, 3 kali durasinya 60 menit misalnya 1 jam, maka kita optimis, dan ini sudah kita lakukan 1 tahun dapatnya 1 juz, Pak. Kalau anak SD kelas 1 bergabung bersama kita, kelas 1 lanjut kelas 2, lanjut kelas 3, 4, 5, 6 ikut TPA kita di Islamic Center Plupuh ini, di Sekolah Quran Indonesia ini, insya Allah, maka lulus SD hanya berbekal TPA 3 kali sepekan saja, durasinya 60 menit, sudah hafal 6 juz. Senang buatan, Pak? Lulus SD hafal 6 juz hanya ikut TPA modalnya, bayarnya murah.
apalagi gratis, Pak. Nggih, untuk 6 juz. Bayangkan kalau SD kita saat ini lulus SD bisa berapa juz, Pak? SD kita juz 30 nggih, insyaallah. Mudah-mudahan itu saya bolong akeh nggih. Nah, tapi di sekolah Quran di Indonesia ini kita akan desain insyaallah TPA kita kalau 3 kali nih ya, kalau 3 kali sepekan. Nah, kalau 5 kali sepekan, maka insyaallah akan semakin lancar, semakin berkualitas lagi. 1 tahun 1 juz itu optimis. Hitungannya mudahnya begini, Pak. Kita targetkan dalam 60 menit itu sekali pertemuan adalah kita menghafal 3 baris. 1, 2, 3 baris ya, sekali pertemuan 3 baris. Kalau sepekan 3 kali pertemuan, maka sebulan berapa kali pertemuan? 3 kali 4 12 kali pertemuan ya. Kita ambil cukup 10 kali pertemuan saja. 2 kali pertemuannya itu toleransi. Kalau ada anak yang nggak masuk misalnya ke rumah simbahe misalnya begitu ya, jadi kita ambil cukup 10 kali pertemuan saja. Kalau 10 kali pertemuan dan setiap kali pertemuannya 3 baris, maka 1 bulan itu dapat 30 baris. 30 baris itu adalah 1 lembar. Al-Quran yang standar 30 baris itu adalah 1 lembar. 1 bulan dapat 1 lembar. Kalau 1 tahun ada 12 bulan. Cukup kita ambil 10 bulan saja. 2 bulannya toleransi lagi. Kalau anak sakit, kalau anak nggak masuk, kalau anak pengen prei misalnya gitu gitu. Ada waktu 2 bulan lagi toleransinya. Sehingga kita ambil cukup 10 bulan. Kalau sebulannya 1 lembar, 10 bulan berarti 10 lembar. 1 tahun ya, 10 lembar. Selesai 1 juz. 1 juz itu 10 lembar. Masih sisa 2 bulan plus 2 kali pertemuan setiap bulannya. Totalnya toleransinya adalah 44 kali pertemuan. Ini toleransinya. Jadi setelah kita menyelesaikan 1 juz, itu masih ada sisa waktu 44 kali pertemuan. Ini untuk murojaah, ini untuk mempersiapkan ujian juz'iyah. Karena nanti setiap hafal 1 juz, ujian dulu juz'iyah. Menyetorkan 1 juz itu sekali duduk, durasinya 30 menit, kesalahan maksimal 5. Berarti itu sudah lancar. Ngoten, Pak. Lanjut juz berikutnya. Iya. Jadi betul-betul anak-anak kita garansi betul-betul hafal. Bukan hanya pernah hafal, tapi insya Allah semakin hari semakin lancar. Karena program kita bukan hanya program ziyadah saja, menghafal saja, tapi juga dengan murojaah. Mengulang-ulang hafalan, dan semakin banyak diulangi akan semakin lancar. Seperti kita menghafal surat Al-Fatihah. Pripun Pak Bu? Al-Fatihah hafal nggih? Kenapa kok hafal? Iya, karena sering diulang. Kalau pengulangannya sudah 350 kali, pengulangan itu sudah 350 kali, maka kualitasnya sudah seperti surat Al-Fatihah. Pripun Pak? Coba nih Pak Bu, sekarang lupakan surat Al-Fatihah. Pripun cara nih? Bisa nggak lupa surat Al-Fatihah? Pripun cara nih? Lali. Yora lali itu. Iya. Nggak bisa lupa karena sudah terlanjur nempel, ngeletek angel Pak. Ya, begitu juga dengan anak-anak kita. Kalau kita didik dengan baik, murojaahnya banyak, mengulang sekali, 2 kali, 3 kali, 50 kali, 100 kali, 200 kali, 300 kali, 350 kali, maka sudah kualitasnya seperti surat Al-Fatihah. Nah, itu yang kita ingin didikkan ke anak-anak kita, sehingga anak-anak kita itu ketika menghafal, hafalannya senantiasa bertambah, bukan berganti. Sebagian besar program pendidikan yang kita lihat
dalam menangani proses tahfidnya, menghafal Al-Qur'annya, itu menjadikan murid-muridnya hafalannya bukan bertambah tapi berganti. Ketika hafal juz 30, lanjut juz 29, nggak nambah tapi ganti. Juz 30 hilang, ganti hafalannya juz 29. Nanti juz 29 selesai, lanjut juz 28, hafalannya ganti meleh juz 28, 30 29-nya hilang. Kenapa bisa seperti itu? Karena tidak ada program murojaah. Nah, ini murojaah ini penting. Ketika kita sudah menceburkan diri kita untuk menghafalkan Al-Qur'an, maka semangat pertama kali yang harus kita bangun adalah semangat murojaah. Semangat untuk mengulang-ulang dan mengulang lagi Al-Qur'an. Semakin banyak diulang semakin lancar. Maka kalau program itu yang kita canangkan, itu kita galakkan dan itu kita realisasikan, hafalan yang kemarin-kemarin itu bukan hilang, justru semakin lancar, semakin lancar, semakin lancar karena proses pengulangannya sudah semakin banyak. Hafal juz 30 diujikan sekali duduk satu juz, durasinya 30 menit, kesalahan maksimal 5. Setelah itu setiap hari juz 30 ini dimurojaah, diulang terus setiap hari. Setiap hari juz 30 ini dimurojaah cuma setengah jam. Kan dia sudah lulus ujian setoran hafalan tanpa melihat Al-Qur'an. Satu juz sekali duduk durasinya setengah jam. Nah, kemudian setiap hari meluangkan waktu cukup setengah jam untuk mengulangi juz 30 ini. Mudah apa mudah, Pak? Setengah jam dari 24 jam yang kita miliki, cuma meluangkan setengah jam. Maka ini program kita. Sejak dia hafal, jangan biarkan dia lupa. Gitu, Pak. Sejak dia hafal, jangan biarkan dia lupa. Dengan apa? Setelah setoran satu juz sekali duduk tadi itu setengah jam durasinya, maka kemudian setiap hari diulangi setengah jam sekali, dapat sekali. Kalau dia meluangkan waktu 1 jam sudah bisa 2 kali. Kalau dia meluangkan waktu 2 jam sudah bisa 4 kali. Nah, terus setiap hari begitu sampai 350 kali pengulangannya, hingga kemudian kualitasnya juz 30 tadi itu seperti surat Al-Fatihah. Juz 29 nanti begitu juga. Setelah diujikan sekali duduk 1 juz, durasinya setengah jam, kesalahan maksimal 5, maka setiap hari dimurojaah. Kan cuma meluangkan waktu setengah jam 1 juz, gampang. Tidak usah nunggu lupa. Kalau sudah terlanjur lupa, mengkeh murojaah angel, Pak. Seperti kita menghafal kemarin. Ya, satu halaman lagi, satu surat lagi dihafalkan lagi, angel. Maka jangan beri kesempatan untuk lupa, gitu. Jangan beri kesempatan untuk lupa. Mumpung sudah hafal, murojaah terus. Mumpung hafalannya masih sedikit, murojaah terus. Nanti kalau hafalannya semakin banyak, maka kita harus meluangkan waktu juga semakin banyak untuk murojaah hafalan kita. Begitu. Ini untuk TPA-nya. Jadi nanti insya Allah 1 juz 1 tahun dapat satu juz, dan kita optimis 3 kali pertemuan saja sudah cukup. Kalau kita punya 5 kali pertemuan, bisa 2 kali pertemuannya digunakan untuk semakin memperbanyak murojaahnya, atau untuk menambah materi yang lain, fikihnya misalnya, akidahnya misalnya, sirah nabinya, adabnya, akhlaknya misalnya, dan yang lainnya. Sehingga TPA kita ini TPA bukan hanya menghafalkan Al-Quran, tapi juga seperti madrasah diniyah dengan kualitas yang bagus, dengan hasil yang optimal, insya Allah. Kalau mau lebih serius lagi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, program yang kedua ini, program berikutnya adalah sekolah tahfidz sore. Ya, sekolah tahfidz sore yang akan diselenggarakan oleh Sekolah Quran Indonesia nanti, insya Allah durasinya bukan hanya 60 menit tapi 4 jam. 4 jam, dari jam 4 sore sampai jam 8 malam. Dan bukan hanya 3 kali sepekan,
tapi 5 kali sepekan. Jadi seperti sekolah tenanan, namanya juga sekolah ya, sekolah tahfidz sore di Sekolah Quran Indonesia. Kalau TPA tadi hanya dengan 60 menit ya, 3 kali sepekan bisa 1 juz 1 tahunnya. Nah yang ini lebih serius, 4 jam setiap hari dan 5 hari dalam sepekan. Maka target kita adalah menghafal Al-Quran sampai hafid. Menghafal Al-Quran sampai hafid Quran kita sediakan. Maka bagi Bapak Ibu yang putra putrinya sekolahnya di luar, bukan di pondok pesantren, SD-nya bukan di SD Tahfidzul Quran, sorenya bisa ikut program ini. Ya, sekolahnya dapat, ijazahnya dapat, hafid Quran. Hanya meluangkan waktu setiap hari di sore hari saja. Insya Allah 6 tahun hafal Quran. Kalau dia ikut dari kelas 1 SD, lanjut sampai kelas 6, selesai SD, hafal Al-Quran 30 juz. Kurun Bapak Ibu, putra putri hafal Quran 30 juz. Modalnya semangati aja. Kalau Bapak Ibu didik sendiri sakit, ayo nak duduk sini, hafalan sama ayah gitu ya, hafalan sama bapak. Mendingan sekolah di Sekolah Quran Indonesia. Ya, sekolah tahfidz sore dengan program sekolah tahfidz sorenya dari kelas 1 sampai kelas 6 kita semangati terus, kita dampingi progresnya, kita motivasi gitu ya. Maka insya Allah lulus SD hafal Al-Quran 30 juz. Nanti dilanjutkan di SMP-nya. Pondok pesantren semakin lancar, semakin mungkin, dan target berikutnya adalah sanad ya, sanad Al-Quran. Kalau kita sudah belajar Al-Quran dengan guru kita, lembar demi lembar, juz demi juz, sampai kita dapat sanad Al-Quran, maka sesungguhnya bacaan kita itu sudah seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, persis dengan yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang namanya sanad Al-Quran. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu mengkader sahabat-sahabatnya untuk belajar Al-Quran dengan beliau. Caranya ditalkinkan, dibacakan, sahabat-sahabat mengikuti seperti tadi ya, dibacakan, diikuti, dibacakan, diikuti, dibenarkan kesalahannya sampai bacaan sahabat tadi itu persis plek dengan bacaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus halaman demi halaman, lembar demi lembar, surat demi surat, juz demi juz sampai selesai 30 juz. Bacaan sahabat tadi itu persis plek dengan bacaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian dilisensi, dikasih sanad atau dikasih ijazah. Khud al-Qur'ana min hadihi al-arba'ah. Ambillah Al-Quran dari 4 sahabatku ini. Abdullah ibn Mas'ud, Ubay ibn Ka'ab, Salim maula Abi Hudzaifah, dan Mu'ad ibn Jabal. 4 orang sahabat ini yang pertama mendapatkan lisensi dari Rasulullah untuk diambil Al-Qur'annya. Maka 4 orang tadi itu punya murid. Caranya begitu juga, dibacakan, diikuti, dibacakan, diikuti, dibenarkan sampai bacaan murid-murid tadi itu persis plek dengan bacaan gurunya. Kemudian dilisensi, kasih ijazah. Kemudian muridnya tadi punya murid lagi, muridnya punya murid lagi, muridnya punya murid lagi, terus begitu sampai kepada kita. Nah, kemudian kita dapat ijazah, dapat sanad. Ini yang dinamakan sanad. Maka kalau kita sudah mendapatkan ijazah ini, mendapatkan sanad Al-Quran ini, bacaan kita sudah seperti bacaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang ingin kita coba programkan untuk tingkat SMP ketika anak-anak SD kita tadi itu sudah selesai hafal Al-Qur'annya. Maka program berikutnya adalah sanad Al-Qur'an hingga bacaannya kualitasnya seperti bacaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini sekolah tahfidz sore di Sekolah Quran Indonesia. 6 tahun hafal 30 juz tanpa meninggalkan sekolahnya, ya, tanpa meninggalkan sekolahnya. Yang SD, sekolah SD biasa pagi harinya sampai sore, nanti sore lanjut sekolah tahfidz sore di Sekolah Quran Indonesia. Lulus SD hafal
Quran insya Allah. Nih, kemudian ada juga program berikutnya adalah yang lebih serius lagi, daurah Quran di sekolah Quran. Ya, daurah Quran. Kalau tadi cuma sore hari 4 jam, yang ini daurah itu nginep berasrama di sini, full fokus menghafalkan Al-Quran, atau bahasa lainnya adalah karantina tahfidzul Quran. Di karantina di sini full fokus 24 jam bergelut dengan Al-Quran. Nah, ini lebih cepat lagi. 1 bulan banyak dengan program yang kita berikan ini, dalam 1 bulan selesai 30 juz, Pak. Kenapa? Karena setiap hari, pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, terus begitu, hanya Al-Quran, nggak ada yang lain. Jadi ini akselerasi, program akselerasi. Nah, dia nginep di karantina, di karantina 1 bulan, hafal Quran dengan programnya ziyadah dan murojaah. Sehari 6 kali setoran hafalannya, sehari 6 kali setoran hafalannya, 4 kalinya untuk ziyadah, 2 kalinya untuk murojaah. Nah, dengan program kita maka insya Allah ini akan cepat. Nah, ini misalnya untuk mahasiswa-mahasiswa begitu ya, yang ada liburan semester. Mahasiswa kan liburan semesternya panjang, bisa 3 bulan gitu ya, 2 bulan lebih. Sebulannya ikut ini program karantina tahfidzul Quran di Sekolah Quran Indonesia, insya Allah. Kalau nggak dapat 30 juz, dapat 10 juz aja, itu sudah bagus. 10 juz, 3 kali ikut daurah Quran ini atau karantina tahfidzul Quran sudah selesai 30 juz. Jadi dia waktu liburan semesternya tidak ngambil semester pendek, tapi ikut daurah Quran. Ya, ikut daurah Quran. Kalau di rumah Quran kita, di rumah Quran Haramain, kita mentargetkan untuk mahasiswa ini cukup 5 juz saja. 5 juz saja setiap kali ikut karantina tahfidzul Quran. Kalau dia ngambil S1 di kuliahnya, di fakultasnya itu 4 tahun, berarti kan setiap semester ada liburannya, kan dia punya waktu 8 semester atau 8 kali liburan. Betul? 8 kali liburan, setiap kali liburannya ikut daurah Quran dan hafal 5 juz, peng 8 wis luber, Pak. Luber nggih. Sudah 40 juz ini. Jadi 30 juz selesai, kemudian 2 kali daurahnya untuk murojaah. Dapat S1 gelar ya, dapat gelar S1 hafidz Quran. Ini loh program-program terobosan-terobosan yang bisa kita lakukan, dan nanti mudah-mudahan juga akan kita copy pastekan di Sekolah Quran Indonesia di Plupuh ini, supaya masyarakat kita bisa menikmati terobosan-terobosan tersebut tanpa meninggalkan kuliahnya, ya, tanpa meninggalkan sekolahnya, tanpa meninggalkan pekerjaannya, tapi bisa berinteraksi dengan Al-Quran lebih intens dan hasilnya hafidz Quran. Yang itu yang harus kita tanamkan kepada diri kita sebelum nyawa meninggalkan badan, harus sudah selesai hafal Al-Quran. Dulu sudah saya sampaikan bahwa menghafalkan Al-Quran tidak harus 1 tahun selesai, tidak harus 2 tahun selesai, tidak harus 3 tahun selesai. Bahkan Rasulullah SAW menghafalkan Al-Quran berapa lama? 23 tahun. 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah. Dimulai usianya berapa, Pak? Ketika Rasulullah menghafalkan Al-Quran, usianya 40 tahun. Kalau saya ini ya baru 37, belum 40 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu yang usianya 40 tahun misalnya, wah aku telat, wis ra iso. Rasulullah itu mulai menghafal usianya 40 tahun, dan durasi menghafalnya, waktu yang dibutuhkan untuk menghafal 23 tahun. Bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, 23 tahun. Dan ayo kita programkan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu seperti Rasulullah menghafal sedikit demi sedikit, 1 baris demi 1
baris. Ya, satu baris demi satu baris. Kalau satu baris saja kita targetkan 1 tahun 1 juz, maka 30 tahun kita hafal Quran. Kalau 1 tahun 2 juz, 2 baris ya, 1 tahun 2 juz, maka 15 tahun kita hafal Al-Quran. Kalau ngafalnya sedikit-sedikit, maka itu insya Allah akan lebih matang, Pak. Kenapa? Karena murojaahnya akan lebih banyak. Kita punya waktu untuk mengulang lebih banyak, lebih matang daripada kita menghafal langsung banyak. Nah, itu ngulanginya yang juga harus lebih banyak. Nah, itu kita meluangkan waktu semakin banyak, berat. Nah, maka kita sedikit-sedikit saja. Penting murojaahnya itu dikuatkan. Mumpung cuma 1 baris, udah kemana-mana dermimil itu aja 1 baris itu. Besok tambah 1 baris lagi, ya sudah kemana-mana dermimil 2 baris itu sudah diulang 100 kali, 200 kali, 300 kali begitu. Besok tambah 1 baris lagi, ya sudah murojaahnya dermimil 3 baris itu saja diulang 300 kali, sudah. Terus begitu, nambah sedikit murojaah, nambah sedikit murojaah, nambah sedikit murojaah, insya Allah hafalannya kuat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kok dari kemarin ngomongin Al-Quran terus, memprogramkan Al-Quran terus, dan di sini mau juga diprogramkan Al-Quran. Kenapa harus Al-Quran? Di awal sudah kita sampaikan. Kenapa harus Al-Quran? Yang pertama apa, Bu? Sebagai proteksi atau melindungi diri kita, keluarga kita dari virus-virus jahat, ya, virus-virus yang tidak baik, virus pornografi, virus liberalisme, virus hedonisme, virus yang lain banyak sekali virus-virus itu akan terbentengi dengan iman dan Quran. Yang kedua, kita ingin melahirkan generasi yang Qurani, generasi yang Rabbani, generasi emas Islam masa depan, sebagaimana generasi keemasan Islam masa lampau. Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, Ibnu Khaldun, Ibnu Sina, Imam Bukhari, Muhammad Al-Fatih, dan yang lainnya. Tokoh-tokoh besar seperti itu di saat dunia barat masih gelap, Islam sudah terang benderang melahirkan tokoh-tokohnya. Kok bisa? Nah, ternyata mereka sudah selesai belajar iman dan Qur'annya sejak usia dini. Sebelum balik mereka semua sudah hafal Al-Quran, sehingga berikutnya ilmu-ilmu yang dipelajari berikutnya dibangun di atas fondasi yang kuat ini. Maka jadi apapun nanti dia melahirkan menjadi generasi yang tangguh, generasi emas. Ini yang kita ingin capai. Yang ketiga, kita ingin meraih kemuliaan dengan Al-Quran. Kan kemarin sudah kita sampaikan bagaimana mulianya bulan Ramadan, bagaimana mulianya Lailatul Qadar, bagaimana mulianya malaikat Jibril, bagaimana mulianya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Quran. Nah, bayangkan kalau di dalam diri kita terinstal Al-Quran, bagaimana mulianya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kemuliaan yang sungguh sangat luar biasa. Apa itu kemuliaannya? Coba kita renungkan sedikit keutamaan-keutamaan ketika kita mau menginstal Al-Quran di dalam diri kita. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari hadis Anas ibn Malik, Inna lillahi ahlina minan nas. Qalu manhum ya Rasulullah? Qal ahlul Quran hum ahlullahi wa khasatuh. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Sahabat-sahabat terheran-heran, kok ada keluarga Allah bentuknya, wujudnya manusia? Mereka bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, ahlul Quran, ahlinya Al-Quran. Hum ahlullahi wa khasatuh. Mereka adalah keluarganya Allah yang dispesialkan. Ini ahlul Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran itu firmannya
Allah Subhanahu wa taala bukan makhluk, tapi kalamullah, dan orang yang terinstal di dalam dirinya kalamullah, maka Allah menyebutnya ahlul Quran, keluarganya Allah yang dispesialkan. Ini qafila rahimakumullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kita jadi keluarganya bupati, pripun Pak Bu? Kemelinti. Kalau kita jadi keluarganya gubernur misalnya, masuk Tawangmangu, seluruh objek wisatanya nggak bayar Pak. Iya, disambut gitu ya. Kalau anaknya gubernur numpak motor mboten beto SIM, mboten beto STNK, tilang mboten Pak Bu? Wah siap, oh ya siap, silakan gitu ya. Ini baru gubernur Pak Bu, belum kalau anaknya presiden gitu ya. Gimana Pak? Wah nikahnya mewah gitu. Tamunya aja pakai jet pribadi gitu ya. Bayangkan kalau keluarganya Allah yang memiliki langit dan bumi, yang memberikan untuk kita semua yang kita butuhkan, yang memberikan dari kita lahir sampai sekarang rizki yang saat ini kita dapatkan, Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita keluarganya Allah, bayangkan kalau kita keluarganya Allah, kita sakit, ya kita sakit, ada orang lain juga sakit, Allah akan memperhatikan siapa Pak? Keluarganya atau yang bukan keluarganya? Keluarganya, betul? Kita butuh, yang lain juga butuh, Allah akan memperhatikan siapa? Keluarganya. Dan seterusnya. Masih banyak sekali keberkahan yang akan kita dapatkan dengan kita belajar Al-Quran, menginstal ke dalam diri kita Al-Quran. Bayangkan itu. Kenapa? Karena ahlul Quran hum ahlullahi wa khosatuh, keluarganya Allah yang dispesialkan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man syaghalahul Qur'an wa dzikri an mas'alatihi a'taituhu afdal ma a'tasailin wa fadlu kalamillahi ala sairil kalam kafadlillahi ala khalqih." Keutamaan orang yang senantiasa menyibukkan dirinya dengan kalamullah, dengan Al-Quran dan zikir kepadaku, ini keutamanya apa? Allah akan memberi untuk dia lebih afdol daripada yang Allah berikan untuk mereka yang meminta, untuk mereka yang berdoa. Meskipun dia tidak berdoa, tapi dia menghabiskan waktunya untuk Al-Quran, dia habiskan waktunya untuk zikir kepada Allah, dia habiskan waktunya untuk beribadah. Dia nggak minta sama Allah, tidak berdoa kepada Allah, tetap Allah akan beri untuk dia lebih afdol daripada yang Allah berikan kepada dia yang berdoa. Kenapa? Allah mengatakan, wa fadlu kalamillah ala sairil kalam kafadlillahi ala khalqihi. Keutamaan kalamullah dibandingkan dengan keutamaan kalam-kalam yang lainnya, seperti keutamaannya Allah dibandingkan dengan makhluknya. Pripun Bapak Ibu, saged membandingkan Allah dibandingkan dengan makhluknya? Kita menghabiskan waktu kita dengan Al-Quran dibanding kita menghabiskan waktu kita untuk hal yang lain. Ini kata Allah, seperti Allah dibandingkan dengan makhluknya. Maka tidak heran kalau kemudian ahlul Quran ahlullahi wa khosatuh, keluarga Allah yang dispesialkan, dan Allah akan memberikan untuk keluarganya lebih afdol daripada yang diberikan kepada yang lainnya, meskipun dia tidak meminta. Dalam bahasa iklan itu kutahu yang kumau, ya. Bahkan Allah lebih tahu daripada diri kita sendiri. Kita butuhnya apa, kita pengennya apa, kita punya harapan apa gitu ya. Kita tahu itu. Kita nggak minta, Allah Maha tahu. Dan Allah akan memberikan untuk kita sesuai
yang kita mau tadi itu. Ku tahu yang ku mau. Meskipun kita nggak minta sama Allah, Allah akan berikan. Kenapa? Ahlullahi wa khosatuh. Keluarga Allah yang dispesialkan. Banyak sekali kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan ketika kita menjadi keluarganya Allah. Ya, saat sakit Allah menolong kita. Saat butuh Allah ada untuk kita. Saat ada masalah Allah memberi jalan keluar untuk kita. Pokoknya pas-pasan, Pak. Ye, pas butuh, pas ada, gitu. Pokoknya itu. Iya. Wah, randedit, wah randuwe, wah randuwe. Lah orang ora butuh ora apa-apa. Nanti pas butuh ada, Pak. Gitu. Ini keluarga Allah yang dispesialkan. Dan bukan hanya untuk dia saja, Bapak Ibu. Orang tuanya pun juga menikmati hasilnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara al-Quran wa amila bima fihi albasallahu walidayhi tajan dau'uhu ahsan min dau'is syamsi fi buyutid dunya." Barang siapa yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, mengamalkan isi kandungan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan, menyematkan, memakaikan kepada kedua orang tuanya mahkota yang cahayanya lebih indah daripada cahaya matahari di dunia. Ini untuk orang tuanya mendapatkan kemuliaan seperti itu. Bagaimana dengan dia? Orang tuanya aja begitu mulianya, bagaimana dengan dia? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mahkota itu simbol kemuliaan. Mahkota itu simbol kekuasaan. Betul? Ratu Inggris itu jadi ratu kalau punya mahkota. Kalau pakai mahkota, betul? Bertitah apapun akan diikuti, akan dilaksanakan. Gitu kan? Sudah nggak pakai mahkota, kekuasaannya sudah hilang atau berganti. Nah, begitu juga artinya orang tuanya ahlul Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya kemuliaan, Allah berikan kepadanya kekuasaan. Di saat yang lain berenang-renang dengan keringatnya saat yaumul hisab, maka orang tua ahlul Quran ini ditempatkan di tempat yang mulia dengan mahkota yang mulia. Nanti pada hari kiamat kita semuanya akan dihisab, betul? Dan kita ditempatkan sesuai dengan posisi kita. Di antara mereka-mereka yang dihisab dan matahari itu didekatkan, keringatnya bercucuran. Ada yang keringatnya sampai mata kaki, Bu. Ceplok. Basah dengan keringat. Ada yang keringatnya sampai dengkul. Ada yang keringatnya sampai pusar. Ada yang sampai dada. Ada yang tenggelam dengan keringatnya. Dia berenang-renang dengan keringatnya saking bercucurannya. Ini orang tuanya ahlul Quran mendapatkan mahkota dan tempat yang mulia. Tidak akan Allah biarkan untuk keluarganya sengsara. Di dunia nggak akan Allah biarkan sengsara, di akhirat juga tidak akan Allah biarkan sengsara. Hisabnya yuhasabu hisaban yasira. Allah akan hisab dia dengan hisab yang ringan, dengan hisab yang mudah. Apa itu? Hanya arat, ditunjukkan, nih loh buku catatanmu bagus, silahkan. Begitu saja. Berbeda dengan yang diberikan kitabnya wara adh-dhahri, dari belakang punggungnya, fasaufa yuhasabu, maka dia akan dihisab dengan hisab yang berat. Ya, dirinci semuanya. Yang sudah didelik-delik nggak ada yang tahu, hari itu ditampakkan semuanya. Dikira nggak ada yang tahu, dikira hanya dia saja yang tahu. Ternyata pada hari hisab Allah tampakkan semuanya. Sing wis didelik-delik muncul lagi. Betapa malunya orang ketika kemudian dihisab dengan hisab yang rinci dan disaksikan oleh semuanya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran ini yang akan menjadi sahabat kita.
keluarga kita di dunia ketika mengantarkan kita ke liang kubur, mereka pulang, harta pulang, suami pulang, istri pulang, nggak ada yang mau masuk ke liang lahat. Al-Quran lah yang akan menemani kita. Dia mengatakan la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusakum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Ini yang dikatakan Al-Quran. Kamu nggak usah sedih, kamu nggak usah takut, kamu nggak usah khawatir. Nih sahabat Al-Quran yang menemani kita di liang lahat. La takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah dengan surga yang sudah Allah Subhanahu wa taala siapkan untukmu. Ini kata Al-Quran yang menemani kita di liang lahat. Nggak usah khawatir, nggak usah takut, kamu nanti akan masuk surga. Bergembiralah, Allah sudah menyiapkan untukmu surga. Dan Al-Quran akan menemani dia terus, menemani hisabnya, menemani meniti siratnya, dan sampai menginjakkan kedua kakinya ke surga. Baru kemudian Al-Quran berpisah. Kemudian dia ditemani oleh bidadari-bidadari bermata jeli. Turun Pak Bu? Nggak akan kita dapatkan kalau kita tidak banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Inilah kenapa harus Al-Quran. Kalau yang lain yang kita utamakan, kita mengutamakan habis-habisan untuk belajar SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun lagi, S1 4 tahun kalau lancar, sing beler-beler 6 tahun, 7 tahun hampir DO baru serius. Wes ngentekne duit oke. Nanti lanjut S2 lagi 2 tahun, 3 tahun, lanjut S3 lagi 6 tahun, 4 tahun atau 6 tahun. Uang yang dikeluarkan banyak, tapi hasilnya hanya sampai di nisan kuburan kita saja. Gak akan menemani kita sampai masuk ke liang lahat. Titel yang kita dapatkan, Profesor Dr. Muhammad Khalid Mustafa misalnya gitu ya, PhD, hanya nempel di nisan saja, nggak sampai masuk ke liang lahat. Padahal waktu yang sudah kita keluarkan untuk itu habis-habisan, tenaga yang kita keluarkan untuk itu habis-habisan, uang yang kita keluarkan untuk itu habis-habisan. Banyak nggak Bapak Ibu yang harus jual tanah, jual sawah untuk mendaftarkan anaknya kuliah S1 saja? Banyak Pak, sangat banyak. Iya. Tapi hasilnya tidak sampai masuk ke liang lahat, nempel saja di nisan kuburan, habis sampai di situ. Tapi Al-Quran, kalau kita mengoptimalkan waktu kita untuk Al-Quran, SD bukan hanya belajar akademik, tapi belajar Al-Quran juga. SMP bukan hanya belajar akademik, belajar agama dan Al-Quran juga. SMA juga bukan belajar akademik saja, tapi Al-Quran juga. S1 Al-Quran juga, S2 Al-Quran juga, S3-nya Al-Quran juga, sampai dia Al-Mahiru bil Quran ma'as-safaratil kiramil bararah. Maka Al-Quran ini nanti akan menemani kita, gak akan habis. Semuanya pulang, Al-Quran yang masih tinggal di situ menjadi sahabat kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah." Iqra'ul Qur'an fa innallaha la yu'adzibu qalban wa'yal Qur'an. Atau dalam riwayat yang lain, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an, Allah tidak akan mengazab hati yang senantiasa hidup dengan Al-Qur'an. Bacalah Al-Qur'an, karena itu nanti akan menjadi syafaatmu
pada hari kiamat. Yang lain diazab, yang hatinya ada Al-Quran, malaikat mungkar nakir hormat, nggak akan mengadab. Kenapa? Ahlullah wa khosatu, keluarganya Allah yang dispesialkan. Ada nggak Pak Bu, presiden punya anak, ajudannya semena-mena dengan anaknya presiden? Ada nggak? Nggak berani, anaknya presiden semena-mena. Begitu Pak, Ahlul Quran ditemani oleh Al-Quran, keluarganya Allah yang dispesialkan. Malaikat datang mungkar nakir mau bertanya, hormat dulu dia. Mohon maaf, Yai, gitu. Mau tanya kok sungkan gitu. Iya, kenapa keluarganya Allah yang dispesialkan? Jangan nanya man rabbuka, siapa Tuhanmu, wong dia sudah habis-habisan dengan Al-Quran setiap harinya. Mau menanya man nabiyuka, siapa nabimu, dia mengamalkan isi kandungan Al-Quran, dia mengamalkan sabda-sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya man nabiyuka, yang nanya perkewo mboten Pak? Status ditanya. Keluarganya Allah yang dispesialkan. Nih, maka bacalah Al-Quran, interaksi dengan Al-Quran, habiskan waktumu dengan Al-Quran. Al-Quran akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabihi, memberi syafaat. Nih, memberi syafaat. Bahkan ketika kita nggak hafal Al-Quran pun, kita membaca Al-Quran terus, Allah akan mendatangkan Al-Quran ini sebagai syafaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di dalam Al-Quran ada satu surat yang jumlah ayatnya hanya 30 ayat. Ketika kamu senantiasa membacanya, maka surat tersebut akan menjadi syafaat. Dan dia masih senantiasa minta syafaat untuk dirimu sampai Allah memberikan syafaatnya. Surat apa itu? Surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, surat Al-Mulk cuma 30 ayat, satu lembar lebih sedikit. Kita baca terus setiap hari. Jangan tidur sebelum baca surat Al-Mulk. Ya, jangan tidur sebelum baca surat Al-Mulk. Maka nanti surat Al-Mulk ini datang meminta syafaat untuk kita. Dan dia masa meminta terus, nggak berhenti sampai Allah berikan syafaat untuk kita. Ini surat Al-Mulk. Bahkan ini baru satu surat Pak. Dan di Al-Quran itu ada 114 surat. Bayangkan kalau itu ada terinstal di dalam diri kita. Ahlullah wa khosatuh ini. Intinya itu. Garis besarnya adalah ahlullahi wa khosatuh, keluarganya Allah yang dispesialkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan surga yang paling tinggi untuk ahlul Quran ini. Nanti pada hari kiamat, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bercerita, yuqalu li hamilil Quran, akan dikatakan kepada hamilul Quran, ahlil Quran, penghafal Al-Quran, iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayah taqra'uha. Bacalah, maka derajatmu akan naik, dan tartilkanlah sebagaimana engkau mentartilkannya di dunia. Fa inna manzilataka, maka kedudukanmu berdasarkan akhir ayat yang kamu baca. Kalau kita baca satu surat naik, dua surat semakin naik, satu juz semakin naik, 3 juz tambah naik, 10 juz tambah naik lagi, 20 juz tambah naik, sampai 30 juz naik pentok. Surga paling tinggi. Kata Rasulullah, hatta yusawi darajatan nubuwah illa ala yuha ilahi au kama qala. Sampai posisinya itu sederajat dengan para nabi, derajat dengan kenabian. Bedanya dia tidak diwahyukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini
posisinya ahlul Quran. Surganya bukan surga kelas ecek-ecek, surganya bonafit Pak, surganya kelas VVIP, sederajat dengan para nabi. Bedanya dia tidak diwahyukan saja, tapi di dalam hatinya sudah terinstal wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hatinya sudah terinstal Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala persiapkan untuk ahlul Quran. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mumpung di Islamic Center Pelupuh ini, di Sekolah Quran Indonesia ini memfasilitasi kita untuk semakin dekat dengan Al-Quran, memfasilitasi kita untuk belajar Al-Quran, memfasilitasi kita dengan fasilitas-fasilitas program-programnya, maka ayo kita sengkuyung bersama-sama dan kita nikmati bersama-sama, kita raih kemanfaatannya, keberkahannya bersama-sama. Ajak istri kita, ajak suami kita, ajak anak-anak kita untuk mau belajar Al-Quran. Maka kemudian ketika itu sudah kita dapatkan bapaknya sinau Quran, ibunya sinau Quran, anak-anaknya sinau Quran, maka akan menjadi keluarga yang Qurani. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatna 'alaihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman, dia berhasil mendidik dirinya dengan iman, dia berhasil mendidik dirinya dengan Al-Quran, wattaba'athum dzurriyyatuhum, dan diikuti oleh anak-anaknya, diikuti oleh keturunan-keturunannya. Artinya dia berhasil mendidik keluarganya dengan Al-Quran, dia berhasil mendidik anak-anaknya dengan Al-Quran, dan anak-anaknya berhasil mendidik anak-anaknya lagi dengan Al-Quran. Maka alhaqna bihim dzurriyyatahum, Allah akan kumpulkan dia bersama dengan sanak saudaranya, bersama dengan keluarga besarnya tadi di surganya Allah yang mulia. Wa ma'alatna 'alaihim min syai', kata Allah, kami tidak berlaku curang sedikit pun, kami tidak akan zalim sedikit pun. Yang kita berikan adalah sesuai dengan yang dia usahakan waktu kehidupannya di dunia. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengen kumpul di dunia, kumpul lagi di surga? Ayo ajak keluarga kita untuk belajar Al-Quran. Iya, iya. Kita kumpul di dunia dengan anak-anak kita, dengan cucu-cucu kita, dan kita berharap lagi kumpul di surga. Kalau ada cucunya menemukan simbahnya gak ada, mbahku ndi mbahku? Oh, mbahmu kae neng kono. Di mana? Jahanam. Alhamdulillah. Karena dia ahlul Quran, maka dia bisa mengentaskan dalam sebuah riwayat 70 anggota keluarganya yang sudah dinas masuk neraka. Masya Allah, bisa menyelamatkan 70 anggota keluarganya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini didik. Kalau kita susah anak kita Pak Bu, dan kita tetap senantiasa belajar, mungkin hasilnya tidak sesignifikan anak-anak kita, mungkin hasilnya tidak sesignifikan cucu-cucu kita. Biarlah cucu-cucu kita yang menjadi penyelamat kita. Dia akan menyelamatkan kita kalau kita support, kalau kita dampingi, kalau kita motivasi. Tapi kalau kita acuh, bahkan kita menghalang-halangi, kemudian nanti di akhirat kita minta supportnya, mungkin enggak? Dampingi Bu, motivasi, ya dimotivasi terus, diopra-opra, ayo le ngaji, diopra-opra, ayo le mangkat TPA, diopra-opra. Harapannya apa? Dia nanti memberikan kita syafaat, ya. Ayo le tak bayari sekolah di SKI gitu ya, cuma murah nih, 40.000, Masya Allah, beli soto selesai itu.
Belajar di SKI bisa dapat Masya Allah ilmu yang sangat luar biasa. Ya, sangat murah sekali, sangat murah sekali. Dengan harga yang murah itu kita mendapatkan surga yang paling tinggi. Ini adalah perniagaan yang tidak ada kata ruginya. Tijaratan lan tabur. Ya, barakallahu fikum, itu yang kita sampaikan Bapak Ibu. Barakallahu fikum. Kalau kita misalkan sudah tidak punya kesempatan, bahwa anak kita juga sudah usia lanjut, mereka sudah sembah. Kalau kita membiayai bukan anak kita jadi penghafal Al-Quran, apakah juga nanti kita akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran itu, Ustaz? Mungkin bisa disampaikan. Iya Bapak Ibu, kita jadi anak itu ada anak biologis, ada anak ideologis. Anak biologis, ada anak ideologis. Anak biologis kita ya anak-anak itu. Dan anak ideologis adalah anak-anak yang kita didik, kita asuh atau kita fasilitasi dia untuk bisa menimba ilmu. Seperti guru. Guru itu punya anak ideologis banyak. Siapa itu? Muridnya. Apakah kemudian murid-muridnya itu tidak memberikan keberkahan bagi gurunya? Enggak, sama sekali. Justru sepeninggal gurunya, dia sudah meninggal nih gurunya, murid-murid mendapatkan ilmu dari gurunya, mendapatkan kemanfaatan dari gurunya, dan apapun yang dilakukan oleh murid-muridnya tadi itu mengalirkan pahala untuk gurunya. Jadi anak itu bukan hanya anak ideologis, tapi juga bukan hanya anak biologis, tapi juga ada anak ideologis. Siapa itu? Yang kita biayai, yang kita motivasi, yang mendapatkan kemanfaatan dari kita, yang kita fasilitasi. Maka kita bisa juga menjadi orang tua ideologis, orang tua asuh, bahasa kitanya ya, orang tua asuh. Dengan kita mengasuh anak, kita didik, kita biayai untuk bisa menghafalkan Al-Quran, mendapatkan pendidikan Al-Quran, maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan mengkaruniakan berwasilah anak itu tadi yang kita biayai syafaat Al-Quran untuk diri kita. Insya Allah. Terima kasih Ustaz. Dan ini kita membuka, Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan sudah membuka Mahat Ali dengan program beasiswa ya Ustaz, 100% gratis. Ini harapannya membuka kesempatan bagi kita semuanya untuk bisa ambil bagian menjadi orang tua asuh. Jadi intinya semua bisa punya kesempatan memiliki anak yang soleh menghafal Al-Quran. Nah, begitu. Maka mari kita perbanyak untuk menjadi membiayai anak-anak yang menghafal Al-Quran. Mungkin sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita targetkan di Mahat Ali SKI nanti, biaya untuk asrama dan biaya kuliah itu 1 bulannya 1 juta. Bapak Ibu bisa ambil bagian, loh sudah, aku tak ragati 1 anak, misalkan 1 juta per bulan, boleh. Nah 1 juta keberatan, berarti diturunkan 500 masih keberatan. Berapa separuhnya Mas? 250, cek keberatan lagi. Ya 100. Ya. Form yang kita buat nanti di angka 100 ya itu bisa ikut ambil bagian menjadi orang tua asuh. Monggo. Gandengan 10 orang. Kali 50 Pak. Hah? Yo, gandengan 50 Bapak, gandengan. Alhamdulillah Pak, kemarin belum kita publish untuk menjadi orang tua asuh. Sita dari kami sendiri sudah ada 6 orang. Dari Ustaz Rofi, insya Allah kemarin ambil 9 proposal. Insya Allah nanti saya 11. Program kita hanya 15 ya Ustaz untuk kuota per tahun angkatan pertama.
itu hanya 15. Masih ada kesempatan Bapak Ibu, monggo untuk bisa memiliki berkesempatan menjadi orang tua dari anak-anak yang sholat menghafal Al-Quran. Walaupun bukan anak biologis, tapi anak ideologis. Seperti Pak Tre saya itu kan kader Muhammadiyah ideologis. Oh iya. Ya, ini nanti berarti menjadi orang tua dari penghafal Quran yang ideologis. Orang tua ideologis ini. Maka Bapak Ibu, dan luar biasa tadi sudah disampaikan panjang lebar, begitu mulianya. Setelah mulia mestinya bahagianya orang yang dekat dengan Al-Quran, orang yang selalu bergelut dengan Al-Quran. Di sini difasilitasi Bapak Ibu. Habis maghrib sampai isya semaan. Nah, komandannya Pak Kris. Lah aku rasa maca Al-Quran rumokke. Rumokke bacaan Ustaz Labib itu wis menyentuh hati. Loh Bapak gimana sih ora apa-apa yo rumokke nek sampinge gak apa-apa. Enek sing ambil bagian godhoke wedan. Mbah Sibambe luar biasa ini. Nah, ini terus memakmurkan masjid ini dengan Al-Quran, sebuah perniagaan ini bahasanya Pak Kiai Ahmadi yang tidak pernah rugi. Ya, makanya monggo Bapak Ibu terus yang mau belajar juga difasilitasi. Ibu-ibu kelas bunda juga ada. Nah, terus informasi Bapak Ibu, di sini kajiannya makin bertambah, khusus yang muslimat. Itu rutin setiap hari Rabu ba'da sholat asar. Ayo ibu-ibu siap kaji, ibu-ibu siap kajian, ibu-ibu. Ayo, tapi saya tanya ibu-ibu siap angkat tangannya. Catat malaikat foto. Setiap hari apa ibu? Rabu. Jam berapa? Pada asar. Saya tanya ibu-ibu siapa yang ingin masuk surga? Angkat tangan ibu-ibu sih, ibu-ibu sih. Ibu-ibu siapa yang ingin masuk surga? Ibu-ibu siapa yang siap ngaji hari Rabu ba'da sholat asar di Masjid Islamic Center? Angkat tangan. Ayo angkat tangan ibu-ibu. Yes Pak. Begini ini dicatat malaikat ini. Itu yang nyatet loh Pak. Oh ini nyatet. Ayo pokoknya dilaporkan ini Masjid Islamic Center oleh ibu-ibu. Orang dari nanti PJ-nya Mbak Halimah, Ibu Halimah. Kalau PJ-nya bapak-bapak Pak Kris, kopiren ya Pak Kris. Kopiren dulu hanya sekitar di bawah 10 orang, sekarang sudah di bawah berapa? Di atas 22. sudah 22 Pak terakhir. Nah, besok mau ditambah Pak. Aku yang tukang ngorok-ngorok, besok mau ditambah Pak. Nah, terus dia caranya besok mau ditambah. Berarti kopiren yang akan datang kudu selawe. Oh, dia caranya Pak Kris. Yakin snack. Langsung naik gampang. Telepon Mbak Sari siapin. Gitu saja. Urusan Allah itu rasa lagi. Betul ya ibu ya bapak-bapak ya bapak-bapak sekarang. Bapak-bapak yang hadir di sini siapa yang ingin masuk surga? Ayo. Bapak-bapak siapa yang ingin dikumpulkan bersama ahli Quran? Angkat tangan. Siapa yang siap semaan habis maghrib? Ayo, buat ini. Sepenting niat sih Pak. Perkara kok teko belalang kaya mripate bar priksa dapat permono yo. Itu harus diniat sih. Ya masuk ke. Halo masuk. Diniat sih. Makan apa? Harus diniat nih. Ini penggeraknya Pak Kris dibantu Pak Martono. Pak Martono itu jare kerane ini hawane kangen malahan. Cinta dengan Islamic Center. Ya, maka mari kita prioritaskan masjid ini dalam hidup kita. Insya Allah Allah akan prioritaskan apa akan jadikan kita sebagai hamba prioritas. Maka Bapak Ibu dan informasi penting ini, halo ibu-ibu yang punya anak SD kelas 6, ada yang punya anak SD kelas 6 ibu-ibu, bapak-bapak. Nah ini informasi di Plupo sekarang
itu kan jangan. Nah itu dari ini serupa enten sekolah SMP sing insyaallah favorit namine sekolah apa Bapak Ibu? SMP Birrul Walidain Muhammadiyah Dukuh. Nah, kepala sekolah sinten? Mas Amir. Pak Amir sing mimpin ngaji. Wow. Kepala sekolah bacaan luar biasa. Ya, kita berikan aplaus Pak Amir ya, lebih Dukuh. Saya kasih semangat. Jangan biarkan Pak Amir sendirian. Pak Amir itu sendiri sekolah gede baliknya Dukuh supaya Dukuh nanti kolaborasi bareng-bareng kita jadikan Dukuh ini menjadi kampung Quran. Sepakat Bapak Ibu? SMP-nya Quran, endingnya Quran, ditambah mengenai STI sore luar biasa. Ini terakhir tinggal voucher, mau ditunggu sini ke voucher. Bapak Pres, pertanyaan pertama. Rombongan. Ya, sekarang pertanyaannya ada bawa rombongan paling banyak sinten, Bapak Pres? Di atas 15. 10. Saya sudah Pak Amir yang berbunyi dulu. Panitia. Panitia itu. Oh, panitia nggak boleh. 10 reneng. 15 reneng 10. Nggak ada. 5. Tuh itu ibu tuh. Enggak. 9 yang paling banyak siapa ayo? Di atas 5 yang paling banyak siapa? Ayo dikasih Pak Kris. Pertanyaan kedua, ayo disiapkan. Keluarga harmonis itu adalah keluarga yang serasi antara ibu dan bapaknya, antara suami dan istrinya. Saya tanya siapa yang hari ini bawa foto pasangannya di dompet? Di HP. Oh, di HP oke. Ya, oke. Lanjut, kalau gagal lanjut. Nggak usah lanjut. Yang ketiga pertanyaannya ini dari materi. Siapa yang menjadi keluarga spesialnya Allah? Ngaco dong. Nanti si apa? Siapa yang menjadi keluarga spesialnya Allah? Nah, kayak Pak Tris. Pokoknya jenengan duduk sapa sesek, jangan diganggu-ganggu. Tinggal berapa Pak Tris? Tinggal 1. Siapa yang hari ini subuh minimal 100.000? Apa pertanyaannya? Sedekah subuh Sedekah subuh sih kan sing beres sedekah subuh. 100.000. Ada 100.000. Tapi double enggak biar, sing 200. Menit double. Bapak Pak Tris, dibeli. Bapak Ibu demikian untuk kajian kita. Alhamdulillah Bapak Ibu, SPI akan terus berbenah. Saya sudah membebaskan Ustaz Labib, Ustaz Fahri, terus belajar dengan beliau, Ustaz Khalid. Mulai semester ini akan terus kita perbaiki, kita berbenah. Semoga bisa semakin terarah. Amin Allahumma Amin. Dan hari ini kita akan silaturahim para asatidz SPI ke Al-Azhar untuk melihat langsung di sana. Melihat gedung yang megah, konsep yang luar biasa. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis bersama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo yang mau memakmurkan pasar gembira, yang mau sedekah beras, jibitan beras sudah disiapkan tempatnya untuk dapur Islamic Center, menjamu tamu Allah, menjamu pecinta Quran. Yang mau ikut jibitan beras sudah disiapkan kotaknya, jadi berbatas semuanya untuk
Alhamdulillah. Ini nah, antum nggak bisa ketemu di sana. Ini nanti kumpul sudah dari jam 7. Raketan berapa menit kasih motivasi para asatid. Nah, yang tak kita jajan. Masya Allah, sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Gede apa, Ndi?